Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jati Budi Utami, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kebidanan Sarjana Terapan semester 8. Pembimbing Bu Elika Puspitasari MKep. Di sini saya akan membahas tentang beberapa kasus asuhan kebidanan Ibu Nifas tentang perawatan payudara. Mari kita simak satu persatu kasusnya dan mari kita bahas bersama-sama. Mari kita mulai dengan kasus yang pertama. Seorang ibu berusia 25 tahun melahirkan normal 5 hari yang lalu datang ke BPM mengeluh payudara terasa berat, agak keras dan sedikit nyeri jika disentuh. Pemberian ASI diberikan oleh mertuanya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 37,7 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, nadi 79 kali per menit. Tampak puting susu teregang, payudara keras dan bengkak. Pertanyaannya, apakah diagnosis dari kasus di atas? A. Postpartum infeksi nifas. B. Postpartum 5 hari normal. C. Postpartum dengan mastitis. D. Postpartum abses payudara. E. Postpartum bendungan payudara. Pembahasan. Masalah yang sering terjadi pada ibu postpartum setelah melahirkan adalah terjadinya bendungan ASI, di mana terjadi penyempitan kasus ductus lactiferi atau oleh kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna karena kelainan pada puting susu yang disebabkan oleh pengeluaran ASI tidak lancar. Gangguan ini menjadi lebih parah apabila ibu jarang menyusukan bayinya. Akibatnya, bayi tidak mendapatkan ASI secara eksklusif dan apabila tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan engorgement atau mengakibatkan timbulnya rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan. Tahiyah 2019. Nah, untuk penyelesaian kasus yang pertama, seorang ibu berusia 25 tahun melahirkan normal 5 hari yang lalu datang ke BPM. Nah, ini yang keluhkan yaitu payudara terasa berat, agak keras, dan sedikit nyeri jika disentuh. Kemudian pemberian ASI diberikan oleh mertuanya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 37,7 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, nadi 79 kali per menit. Di sini tampak jelas puting susu teregang, payudara keras dan bengkak. Nah, diagnosis untuk kasus di atas yaitu postpartum bendungan payudara. Untuk kasus yang pertama sudah selesai ya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas kasus soal nomor 2. Seorang ibu usia 20 tahun melahirkan anak pertama 4 jam yang lalu di BPM. Mengatakan khawatir ASI tidak cukup untuk kebutuhan bayinya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam keadaan normal, keadaan umum baik. Apakah konseling yang tepat pada ibu tersebut? A. Konseling tentang keadaan ibu. B. Konseling tentang keadaan bayi. C. Konseling tentang pemberian ASI awal. D. Konseling tentang pemberian susu formula. E. Konseling tentang pemberian makanan tambahan. Pembahasan. ASI eksklusif sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang, dan untuk memenuhi kebutuhan bayi. Pada periode awal kelahiran, bayi secara fisiologis ASI belum keluar pada hari pertama dan kedua kelahiran. Sedangkan bayi akan rewel sehingga orang tua dengan pengetahuan kurang akan berupaya untuk memberikan MPASI bagi bayinya. Konseling tentang pemberian ASI awal sangat diperlukan demi tercapainya ASI eksklusif. Setiawati 2015. Penyelesaian kasus 2. Seorang ibu usia 20 tahun melahirkan anak pertama 4 jam yang lalu di BPM. Mengatakan khawatir ASI tidak cukup untuk kebutuhan bayinya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam keadaan normal, keadaan umum baik. Apakah konseling yang tepat pada ibu tersebut?
Jawabannya yaitu C. Konseling tentang pemberian ASI awal. Demikian penyelesaian kasus soal nomor 2 sudah selesai. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kasus soal nomor 3. Untuk selanjutnya, mari kita bahas kasus soal nomor 3. Seorang perempuan usia 22 tahun P1A0 nifas 1 hari yang lalu. Ibu merasa letih, gelisah, serta tidak nyaman jika dekat dengan bayinya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mm Hg, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? A. Rujuk ke dokter. B. Dekatkan ibu dan bayinya. C. Memberikan dukungan pada ibu. D. Mengajarkan ibu cara merawat bayi. E. Mengajak keluarga untuk merawat ibu dan bayi. Mari kita bahas soal nomor 3. Pembahasannya, merasa lelah, sedih, dan khawatir merupakan gejala baby blues syndrome yang banyak dialami oleh ibu setelah melahirkan. Sindrom ini tergolong ringan jika dibandingkan dengan depresi pasca melahirkan atau postpartum depression, yang juga dapat mengancam ibu setelah melahirkan. Pada kelahiran anak pertama, hampir sekitar 80% ibu yang baru melahirkan mengalami baby blues syndrome. Sementara hanya sekitar 10% ibu baru mengalami depresi pasca melahirkan. Kekhawatiran dan kegelisahan ini pada akhirnya menyebabkan perubahan suasana hati, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, mudah sedih, mudah marah, dan menangis tanpa alasan. Dengan dukungan dari keluarga dan orang terdekat, baby blues syndrome dapat teratasi setelah beberapa waktu, umumnya sekitar 2 minggu. Anda dapat berbagi cerita mengenai perasaan dan kegelisahan yang dialami kepada keluarga atau orang terdekat yang dipercaya. Untuk penyelesaian kasus nomor 3, yaitu seorang perempuan usia 22 tahun P1A0 nifas 1 hari yang lalu, yaitu ibu merasa letih, gelisah, serta tidak nyaman jika dekat dengan bayinya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mm Hg, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Yaitu jawaban yang benar, yaitu E. Mengajak keluarga untuk merawat ibu dan bayinya. Demikian penyelesaian kasus soal nomor 3. Mulai. Untuk selanjutnya, mari kita bahas kasus nomor 4. Seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan 8 hari yang lalu di PPM. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, respirasi 23 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Mengeluarkan ASI disertai pes. Apakah diagnosis dari kasus di atas? A. Abses. B. Mastitis. C. Bendungan ASI. D. Kanker payudara. E. Tumor payudara. Mari kita bahas. Pembahasannya, bisul payudara atau abses payudara adalah benjolan pada payudara yang berisi nanah. Abses payudara biasanya disebabkan oleh infeksi. Penyakit ini sering dialami oleh ibu menyusui. Jika mengalami abses payudara, ibu menyusui perlu segera mendapat pengobatan. Namun jangan khawatir, penderita abses payudara dapat tetap menyusui anaknya dengan payudara yang tidak terinfeksi. Peradangan jaringan payudara atau mastitis
yang tidak segera diobati atau yang disebabkan oleh sumbatan di sekitar di kelenjar payudara merupakan penyebab utama berkumpulnya nanah atau abses di payudara. Infeksi payudara dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah masuknya bakteri dari mulut bayi ke saluran susu melalui retakan di puting. Abses payudara terbentuk akibat mastitis yang tidak segera diobati. Oleh karena itu, ibu menyusui perlu waspada dan segera memeriksakan diri ke dokter jika merasakan ada benjolan di payudara. Payudara terasa sakit, bengkak, dan kemerahan. Untuk penyelesaian kasus soal nomor 4. Seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan 8 hari yang lalu di BPM. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, respirasi 23 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, mengeluarkan ASI disertai pes. Pertanyaan, apakah diagnosis dari kasus di atas? Jawaban yang benar yaitu A. Abses. Demikian penyelesaian kasus untuk soal nomor 4. Untuk selanjutnya kasus soal nomor 5. Seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan 4 hari yang lalu di BPM. Ibu mengeluh demam, payudara bengkak, ASI belum keluar, dan nyeri jika disentuh. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, respirasi 20 kali per menit, nadi 78 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik, tampak payudara, tampak kemerahan, panas, dan nyeri tekan. Pertanyaannya, apakah konseling yang tepat pada kasus di atas? A. Tidak menyusui bayinya. B. Periksa ke dokter obstin. C. Kompres payudara. D. Bebat payudara. E. Banyak istirahat. Pembahasan. Beberapa gejala yang biasanya dialami oleh ibu menyusui ketika saluran ASI-nya tersumbat, yaitu yang pertama, sakit pada payudara. Kedua, bila ditekan terdapat bagian yang keras seperti gumpalan atau lempengan besar di payudara. Yang ketiga, sebagian ibu mengalami kulit yang berwarna kemerahan di area yang tersumbat. Yang keempat, aliran ASI tidak selancar biasanya, sehingga bayi tiba-tiba menolak menyusu di payudara tersebut. Yang kelima, saluran ASI tersumbat tidak disertai demam. Namun, jika disertai demam, Anda perlu berhati-hati dengan mastitis, yaitu kondisi serupa yang disertai dengan infeksi pada saluran payudara. Apa yang Anda lakukan jika saluran ASI tersumbat? Yaitu yang pertama, kompres dengan air hangat. Yang kedua, pijat. Setelah mengompres dengan air hangat, lakukan pijatan pada bagian yang keras ke arah puting. Yang ketiga, susui terus dengan posisi dagu bayi mengarah ke bagian yang tersumbat. Susui terus agar saluran ASI lancar kembali. Gunakan hukum gravitasi. Usahakan tubuh Anda berada di atas dengan payudara menggantung ke bawah agar aliran ASI lebih lancar. Yang keempat, perah atau pompa. Jika bayi sudah kenyang, perah ASI, pada intinya Anda harus mengosongkan saluran ASI yang tersumbat. Yang kelima, yaitu istirahat. Penyelesaian untuk kasus nomor 5. Seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan 4 hari yang lalu di BPM. Di sini ibu mengeluh demam, payudara bengkak, ASI belum keluar, dan nyeri jika disentuh. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital diperoleh tekanan darah 110/70 mm Hg, respirasi 20 kali per menit, nadi 78 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik, tampak payudara kemerahan, panas, dan nyeri tekan.
Apakah konseling yang tepat pada kasus di atas? Jawaban yang benar yaitu C. Kompres payudara. Demikian pembahasan kasus dari 5 soal. Alhamdulillah, 5 kasus soal asuhan kebidanan pada ibu nifas tentang perawatan payudara akhirnya sudah bisa kita bahas dan kita selesaikan bersama dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.